Ketika video ini dibuat, 77 tahun sudah negeri ini merdeka. 77 tahun sudah sebuah negara bernama Indonesia diakui kedaulatannya. Namun, sebenarnya dari mana sih nama Indonesia itu terlahir? Kurang tahu kan? Tahu asal usul nama Indonesia nggak? Nggak tahu saya. Kita menuju pada masa sebelum penjajahan atas kawasan yang sekarang dinamai Indonesia ini. Dahulu, kawasan ini dinamakan Nusantara atau Dwipantara. Nusa memiliki sinonim Dwipa yang artinya adalah pulau, dan antara memiliki arti luar atau seberang. Maka Nusantara berarti pulau seberang. Istilah Nusantara ditemukan pada kitab Negara Kertagama milik Majapahit, sedangkan Dwipantara digunakan ketika masa Singosari. Di masa penjajahan, orang Belanda menyebut bagian yang berada di kawasan kekuasaannya dengan nama Nederlands Indie, Oost-Indie, Hindia Belanda, atau hanya Hindia. Penamaan Hindia sangatlah umum, sehingga sering terjadi salah pengertian dalam mengartikan Hindia menjadi India yang sekarang ini. Sedangkan orang-orang Inggris menyebut gugusan pulau yang menyebar di Tenggara Asia ini dengan sebutan Indian Archipelago. Mereka juga menyebutnya dengan The Eastern Island atau The Eastern Seas. James Richardson Logan, seorang advokat yang pada tahun 1847 menerbitkan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Logan punya guru bernama George Whitson Earle, penjelajah yang terkenal dengan bukunya The Eastern Seas. Pada 1850, di jurnal yang dibina Logan, Earle mengungkapkan sebaiknya Indian Archipelago tidak dijadikan nama gugusan pulau di Asia Tenggara ini. Dia mengusulkan dua nama baru, Indonesian dengan menggunakan U atau Melayu Nation. Namun bagi Earle, Melayu Nation lebih cocok. Tapi Logan tidak setuju pendapat gurunya. Di jurnal edisi yang sama, Logan menggunakan kata Indonesia, dan ini dicatat sebagai dokumen pertama yang memuat kata Indonesia di dunia. Nama ini kemudian semakin populer di etnolog lain. Pada 1884, seorang etnolog Jerman, Adolf Bastian, ikut menggunakannya dan membuat kata Indonesia makin populer di Eropa. Kemudian sampai pula lah kata ini di negeri Belanda dengan digunakannya istilah Indonesia oleh pakar etnografi George Alexander Wilken dan ahli bahasa Henrik dalam judul makalah pada 1885. India Putra, majalah milik Indisch Vereniging atau organisasi pribumi Hindia yang kuliah di Belanda. Hindia Putra mencatat di Den Haag pada April 1917, bangsawan Jawa ahli musik Suryo Putro menggunakan kata Indonesia ketika menyampaikan amanat penutup acara penyambutan delegasi Indi Werber. Hal ini dicatat sebagai penggunaan kata Indonesia pertama oleh seorang pribumi asli Hindia. Pada tahun yang sama, Indonesisch Verbond van Sonderenden, organisasi pertama yang memakai kata Indonesia, didirikan. Sedangkan pribumi pertama yang menyebut kata Indonesia di Hindia adalah Cipta Mangunkusumo, yang menulis berbagai suku di Indonesia di akhir suatu buku. Memasuki abad ke-20, kata Indonesia semakin digunakan dalam konteks politis sebagai simbol negeri Hindia yang merdeka dari Belanda. Juga menggantikan kata pribumi atau inlander
yang bernada menghina, dan semakin banyak nama organisasi mengandung kata Indonesia. Indisches Vereniging mengubah nama jadi Indonesisch Vereniging, lalu jadi Perhimpunan Indonesia. Soekarno mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI. Lalu Sutomo membuat Indonesian Study Club di Surabaya. Meski begitu, tetap saja tidak semua orang sepakat dengan nama Indonesia. Sebenarnya muncul usulan nama lain selain Indonesia, seperti Insulinde, terinspirasi novel Max Havelaar karya Multatuli. Lalu ada yang menggunakan Hindia, yang dalam prakteknya mirip India jajahan Inggris belakangan. Ada yang lebih suka pakai Nusantara yang diambil dari kitab kuno Jawa. Nama-nama itu kalah pamor dari nama Indonesia. Pada 1928 di Batavia, organisasi pemuda kedaerahan melangsungkan ikrar Sumpah Pemuda yang menyatakan bertanah air, berbangsa, dan berbahasa satu, Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa dengan teguh dan yakin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, negara bernama Indonesia resmi merdeka. Begitulah asal-usul nama negara kita tercinta ini. Sebagai rakyat Indonesia, tidak mengetahui informasi ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang merawat sejarahnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.